Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah rutinan malam Rabu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah menunjukkan jalan keselamatan, Nabi yang telah mengajarkan akhlaqul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang sedang kita perjuangkan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga rizki kita dijembarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urbi wa min ajami.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Warrabi'u ayu sahhiha ma yaqra'uhu qabla hifzihi tashihan jayyidan imma 'ala syaikhi aw 'ala ghairihi mimma yuttinuhu. Masih seputar penjelasan adab-adab tata krama bagi setiap pelajar, bagi para pencari ilmu agama. Adab yang nomor 4 adalah hendaknya seseorang pelajar mentashih, memastikan kitab yang dibaca sebelum dihafal sudah dipastikan benar-benar sahih, benar-benar dibenarkan secara baik. Imma 'ala syaikhi aw 'ala ghairihi mimma yutqinuhu, baik lewat gurunya atau orang lain yang memiliki kriteria ahli dan mampu benar-benar mentasih kitab tersebut. Jadi sebelum pelajar menghafal kitab, misalnya kitab yang masyhur yang terkenal adalah kitab takrib atau kitab mukhtasar, kitab ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq, pengarangnya Syekh Abdullah Al-Harari. Sebelum dihafal, dipastikan dulu harokatnya sudah benar apa belum. Dipastikan dulu teksnya, kalimahnya sudah benar apa belum. Nah, kalau misalnya disodorkan kepada gurunya, gurunya sudah membenarkan cetakan kitab ini, sisi harokat, sisi kalimahnya sudah tepat, sudah benar. Atau disodorkan kepada orang yang memiliki kriteria ahli, benar-benar ahli ya dalam hal tersebut, sudah memberi keputusan kitabnya sudah aman, harokatnya sudah benar, kalimahnya sudah benar. Setelah itu baru menghafalkan kitab mukhtasar atau kitab takribnya. Jangan melangkah menghafal terlebih dahulu sebelum dipastikan harokatnya benar atau kalimahnya benar. Sebagian santri karena saking semangatnya menghafal, kitab yang hendak mau dihafal sebelum disodorkan kepada gurunya tentang kebenaran harokat dan kalimahnya biasanya sudah dihafal terlebih dahulu. Langkah yang seperti ini khawatirnya adalah
jika kitab yang dihafal ternyata banyak kesalahan sisi harokat dan perkalimahnya ternyata ada salahnya, ini nanti biasanya kalau sudah hafal sulit untuk memperbaiki hafalannya. Maka yang benar adabnya adalah ditashih terlebih dahulu, ya, dipastikan terlebih dahulu kebenaran sisi harokat dan sisi, ya, kalimahnya kepada gurunya, bahwa kitab tersebut benar-benar sudah benar harokat dan serta kalimahnya, maka baru langkah yang berikutnya adalah dihafalkan. Wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Jadi setelah dipastikan bahwa kitab tersebut sudah ditashih, sudah dipastikan kebenarannya, sudah tepat akurat harokat dan kalimatnya, kemudian si santri itu atau si murid menghafal kitab tersebut dengan hafalan yang kuat, dengan menghafal dengan hafalan yang kuat. Setelah si murid atau si santri atau si pelajar sudah menghafalkan kitab itu, summa yukarriruhu ba'da hifdhihi takrara muwazidin. Kemudian sering diulang-ulang. Setelah sudah hafal dengan kuat hafalannya, selanjutnya adalah diulang-ulang, ya, kitab yang sudah tadi dihafal dengan pengulangan, ya, dengan pengulangan yang sehingga benar-benar kitab tersebut, ya, tumancap, benar-benar meresap, ya, sebagaimana orang-orang, ya, yang benar-benar sering mengulanginya, sehingga ketika disebutkan, ya, disuruh disebutkan kapanpun waktunya, dia mampu untuk menyebutkannya. Wala yahfaz syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Jadi tidak boleh seorang pelajar menghafal sedikit pun apapun kitab yang belum ditashih oleh gurunya. Tidak boleh seorang pelajar atau seorang murid menghafal kitab yang belum ditashih, yang belum dipastikan, ya, harokatnya sama kalimahnya. Sebab apa? Li'annahu yuqi'u fit tahrif. Karena kalau menghafal sebuah kitab yang belum ditashih, yang belum dipastikan kebenarannya, nanti si murid akan menghafal pada lafaz-lafaz yang sudah ditahrif, lafaz-lafaz yang sudah dirusak. Cetakan sekarang kan mudah, ya. Kalau orang-orang dulu kan memperbanyak buku, ya berarti memperbanyak tulisannya. Kalau sekarang mudah dengan cara mencetak, terus kemudian menjadi banyak, gitu kan? Yang namanya mencetak itu, misalnya orang yang mencetak, ya, ada niat buruk, ada niat tidak baik, ingin menghancurkan agama Islam, nanti kitab yang mau dicetak biasanya ada tambahannya atau pengurangannya, ya. Bahkan biasanya sebagian besar ada yang dihapus, ya. Sebagian besar ada yang dihapus. Ini disebut dengan tahrif, ya, disebut dengan tahrif atau perusakan dalam kitab. Nah, kalau misalnya belum ditashih kepada gurunya, ternyata yang dihafal adalah kitab yang sudah terkena tahrif,
Ternyata kitab yang dihafal adalah kitab yang sudah dirusak, ya, dan banyak sekali kitab-kitab sekarang yang dirusak. Perusaknya itu biasanya Wahabi. Ada kitab tafsir Jalalain namanya, ada kitab syarah tafsir Jalalain namanya kitab Sawi. Jadi kitab Sawi itu syarah dari kitab tafsir Jalalain. Nah, cetakan aslinya menyebutkan bahwasannya kelompok Wahabi adalah kelompok Khawarij pada zaman sekarang ini. Kelompok Khawarij itu kelompok yang mengkafirkan orang-orang Islam, namanya kelompok Khawarij. Nah, Wahabi disebutkan oleh pensyarah kitab tafsir Jalalain bahwa kelompok Wahabi termasuk golongan Khawarij pada zaman sekarang ini. Ternyata beberapa cetakan dengan sengaja kalimah itu dibuang, dihapus, ya, karena kitab syarah tafsir Jalalain, kitab Sawi ini populer di pondok pesantren, ya, dibaca oleh para santri-santri. Kalau tidak dihapus nanti mereka tahu, oh ternyata Wahabi adalah Khawarij pada zaman sekarang ini. Dan sehingga kelompok Wahabi mereka membuat cetakan-cetakan kitab-kitab yang pada dasarnya ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, banyak yang ditahrif, banyak yang dirusak, baik sisi lafadznya maupun sisi maknanya, ya. Waqad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutub fa innahu min adarril mafasid. Kata Hadratus Syekh Basim Asy'ari bahwa pelajaran yang sebelumnya sudah telah disebutkan. Ilmu agama tidak cukup diambil dengan cara dibaca. Ilmu agama tidak cukup diambil dengan cara membaca kitab-kitab tanpa ada bimbingan seorang guru. Fa innahu min adarril mafasid. Sebab mendapatkan ilmu agama dengan lewat otodidak, dengan lewat hanya membaca buku tanpa ada bimbingan seorang guru, ini adalah adarril mafasid. Ya, bahaya dan paling bahaya dari beberapa kerusakan. Ya, jadi ketika seseorang itu otodidak, beli, ya, di toko buku, terus kemudian dibaca tanpa ada bimbingan seorang guru, kata Hadratus Syekh Basim Asy'ari, cara seperti ini sangat berbahaya baginya. Sebab bisa terjadi bukunya adalah buku yang sudah dirusak oleh kelompok Wahabi. Mungkin judul bukunya benar, yang pengarangnya juga benar, tapi isinya sudah dirusak, ya, dan si pembaca itu tidak sadar bahwa ternyata yang difahami adalah kitabnya, pemahamannya Wahabi, tanpa ia mengetahui bahwasannya kitab itu sudah dirusak. Dan ini banyak sekali kitab-kitab sekarang yang sudah ditahrif, ya, yang sudah dirusak. Terus kemudian bisa sangat berbahaya lagi karena bisa jadi memperoleh pemahaman yang keliru. Ya, jadi memahami kata kitab tersebut ternyata pemahamannya itu menyimpang, yang menentang dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu hingga ulama-ulama sekarang ini. Ya, disebabkan karena hanya otodidak, hanya membaca buku saja tanpa ada bimbingan seorang guru. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah memberi, ya, sabda kepada kita, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu agama didapat dengan cara belajar. Ya, sesungguhnya ilmu agama didapat hanya dengan cara belajar. Rasulullah dahulunya dengan menggunakan kalimat innama, di mana dalam bahasa Arab kata innama itu memiliki makna lil hasr,
untuk membatasi. Ya, kata innama maknanya membatasi. Innamal ilmu bitta'allum. Memperoleh ilmu agama hanya dengan cara belajar, tidak dengan cara yang lain. Hanya dengan cara belajar. Maksudnya belajar ya berarti ada guru yang membimbing. Gurunya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sembarangan memilih seorang guru. Ya, apalagi tidak ada gurunya. Wa innamal fiqhu bittafaqquh. Dan sesungguhnya memperoleh pemahaman agama bittafaqquh dengan cara talaki, dengan cara belajar dengan bimbingan seorang guru yang benar-benar ahli, yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menguasai dalam bidang ilmu agama, baik di fan fiqih maupun fan hadis maupun ilmu hadis, fan tafsir atau ilmu tafsir, atau fan sejarah atau fan adab atau fan balaghah, ilmu nahwu sharh dan sebagainya. Ini yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi di zaman sekarang ini banyak umat Rasulullah yang lalai dengan sabda ini. Di zaman sekarang banyak yang lalai, umat Kanjeng Nabi ini banyak yang lalai dawuh Kanjeng Nabi ini. Yang akhirnya cara memperoleh mendapatkan ilmu agama dengan membaca buku-buku yang sudah ia beli, dinalar, difahami sendiri. Ternyata yang difahami itu justru menentang dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Dan sudah banyak terjadi. Ada sebagian orang ya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, karena tidak ada guru yang membimbing menjelaskan, katanya ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, karena tidak ada bimbingan seorang guru, akhirnya mengatakan Isra wal Mi'raj tujuannya Nabi bertemu dengan Allah. Ini jelas bertentangan dengan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Ini jelas bertentangan dengan pendapat para ulama. Karena kalau dikatakan bahwasannya Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah, maka bermakna Allah berada di salah satu tempat, yaitu berada di atas arsy di Sidratil Muntaha. Ketika menggunakan bahasa Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, maka banyak sekali gara-gara pendai yang tidak ada gurunya, banyak umat Islam, banyak orang-orang awam yang akidahnya sangat lemah sekali, ketika mendengar kalimat itu berpahaman bahwasannya Allah ada di Sidratil Muntaha, ada di atas. Nauzubillahi min dzalik. Sebab apa, Bu? Sebab yang berbicara tidak ada guru, hanya modal membaca di Google atau buku yang ia baca. Harus waspada. Jangan sampai lalai dawuhnya Kanjeng Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Memperoleh ilmu agama hanya didapat dengan cara belajar, tidak dengan cara yang lain. Makanya jenengan nanti misalnya bulan ini biasanya banyak pengajian-pengajian dengan tema apa? Isra wal Mi'raj. Dan panjenengan nanti biasanya akan mendengar pernyataan penceramah yang mengatakan, katanya Allah, Kanjeng Nabi bertemu di Sidratil Muntaha. Banyak nanti penceramah-penceramah seperti itu. Padahal keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Allah maha suci dari tempat, Allah maha suci dari arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah.
Kalau dikatakan bertemu dengan Allah berarti menetapkan arah kepada Allah, yaitu di atas, yaitu menetapkan tempat kepada Allah, yaitu tempatnya di atas. Ini menentang dengan akidah umat Islam. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terus lanjutannya apa? Linuriyahu min ayatina. Dalam ayat itu ada kalimat linuriyahu min ayatina. Ya, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan Kanjeng Nabi bukan tujuannya adalah bertemu dengan Allah, tetapi linuriyahu min ayatina. Allah mengisrakan, ya, memperjalankan Nabi Muhammad di satu malam, ya, dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Tujuannya adalah supaya Kanjeng Nabi melihat ajaib-ajaib, hal-hal yang sangat menakjubkan, ya, untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tujuannya adalah bertemu dengan Allah, ya, bukan bertemu dengan Allah. Tetapi Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, sesuatu yang ajaib, ya, dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan tujuan memuliakan Kanjeng Nabi. Ini Isra wal Mi'raj. Jadi bukan bertemu dengan Allah, sebab Allah tidak bertempat juga tidak berarah. Karena tidak ada guru yang membimbing, akhirnya kowar-kowar ngoten niku. Biasanya yang payu yang ngoten niku. Ya, padahal itu sangat berbahaya untuk akidahnya umat Islam. Orang-orang yang awam, orang-orang yang masih lemah akidahnya, sangat mudah terpengaruhi ketika ada orang yang berbicara tentang hal itu, ya kan? Mudah terpengaruhi. Tapi kalau yang sudah ngaji dengan guru yang terpercaya, sudah tahu akidah yang benar, ketika ada penceramah kemudian menjelaskan Allah, Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah ketika Isra wal Mi'raj, langsung ditolak di dalam hati. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah ngaji kepada guru yang bersanad. Ada lagi, gara-gara tidak berguru, akhirnya memperoleh pemahaman yang keliru. Contoh, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Ya, gara-gara tidak ada guru, akhirnya memahami hadis ini dengan pemaknaan orang yang memutus silaturahim maka tidak akan masuk surga. Ya kan? Sering kita dengar kata-kata itu. Nah, orang yang memutus silaturahim maka tidak akan masuk surga. Makna yang sebenarnya tidak demikian. Karena orang muslim walaupun pelaku ahlul maksiat, pelaku maksiat tetap ujungnya adalah masuk surga. Ya, jadi tidak boleh diartikan orang yang memutus silaturahim gara-gara itu kemudian tidak masuk surga, masuk neraka terus. Ini salah dalam memahami hadis. Kenapa? Karena tidak punya guru.
Ya, bacanya cuma terjemahan. Terjemahannya kan ngoten niku. Tidak masuk surga bagi orang yang mau memutus silaturahim. Terjemahannya kan ngoten niku, buku-buku. Kemudian apa? Karena tidak ada penjelasannya, difahami sendiri. Oh, ternyata orang yang memutus silaturahim dia tidak akan masuk surga. Disampaikan kepada panjenengan. Panjenengan sing ora pernah krungu keterangan sing bener. Oh, ngoten niku ya. Gimana ngoten? Ya iya. Terus ya, sing tanggung jawab sing ngoten niku. Nah, hati-hati. Nah, sekarang tak terangkan sing bener. Ya. Yang benar kan padahal maknanya aila yadkhuluha ma'al awwalin. Artinya, orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama yang masuk surga. Ya, tidak langsung masuk surga. Maknanya berarti apa? Memutus silaturahim hukumnya haram. Berarti orang yang memutus silaturahim dia terjatuh di dalam keharaman, berhak disiksa oleh Allah Ta'ala. Jika tidak diampuni dosanya, masuk ke neraka terlebih dahulu, tapi ujungnya nanti masuk surga. Ada lagi hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian sehingga mencintai kepada saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Oh, berarti kalau ada orang yang berlaku buruk kepada saudaranya, saudara muslim, berlaku buruk kepada orang lain, berarti tidak beriman ya. Salah pemahaman seperti itu. Masa gara-gara berperilaku buruk kepada tetangganya langsung dihukumi kafir? Jangan salah memahami hadis. Ini menjelaskan tentang buah keimanan. Seorang mukmin yang keimanannya sempurna, maka dia berbuat baik kepada orang lain sebagaimana perbuatan baik itu dicintai pada dirinya. Ya, bukan berarti langsung divonis maknanya kafir. Ada lagi hadis la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Gara-gara tidak punya guru, akhirnya orang yang mengadu domba pasti mlebu neraka sak lawas-lawas saja. Orang yang sering mengadu domba tidak akan masuk surga. Nah, ini kan nanti memahami hadis dengan pemahaman yang keliru. Padahal maknanya tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama. Orang-orang yang pertama, ya, tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama masuk surga. Siapa? Orang yang mengadu domba. Ini makna yang benar. Terus, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong. Wah, niki jangan diartikan kalau ada orang yang sombong kemudian tidak akan masuk. Maknanya berarti orang yang sombong maknanya nopo terjatuh dalam kemaksiatan. Ya. Tetapi orang mukmin tetap ujungnya masuk surga. Ma'amana bi man bata sab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambih wa huwa ya'lamu bi. Bukan hadis lagi sing banyak dimaknai dengan makna yang salah karena tidak punya guru. Tidak beriman kepadaku orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu tetanggannya sedang kelaparan. Ya. Makna hadis ini adalah ketika seseorang tahu bahwasannya tetangganya sedang kelaparan, wajib kita membantunya, wajib kita menolongnya. Sedangkan kita kan mampu, ya. Bukan terus kemudian orang yang kenyang, tetangganya kelaparan, kemudian tidak membantu, kemudian divonis tidak beriman, kafir. Tidak seperti itu. Ya, kalau orang yang tidak punya guru, tidak punya pembimbing, nanti yang terjadi adalah
kekeliruan dalam penyampaian makna hadis atau Al-Quran atau makalah-makalah ulama atau pendapat-pendapat para ulama. Maka dari itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan fa innahu min adharril mafasid. Orang yang otodidak dalam mempelajari ilmu agama, otodidak, tidak punya guru, maka ini sungguh sangat lebih berbahaya dari kerusakan-kerusakan yang lain. Yang ngeri. Apalagi di zaman sekarang ini, Bu. Ya. Zaman sekarang itu orang kalau dibodohi podo gelem. Ya. Zaman sekarang kalau diajak bener podo ngeyel. Angel saya tapi kalau diajak dibodohi, ya misalnya ceramah isinya guyonan, tidak ada ilmunya, jadi dikasih oleh-oleh hadiah cuma guyu, oh kayaknya lucu, itu pada seneng, padahal dibodohi. Tapi kalau diajari yang benar, diajak yang benar, pada ngeyel. Ini zaman fasad, zaman rusak, zaman akhir, sudah zaman akhir. Kalau jenengan kan ya pernah hidup di zaman kuno ya. Anak-anak itu kalau ngaji pada semangat sekali, ya kan? Padahal belum ada lampu. Biasanya pakai apa itu? Obor, gitu kan? Pakai obor, ya. Walaupun hujan tetap pada berangkat. Ngaji alif, ba, ta, sa, pengen himmahnya kuat sekali. Keinginannya sangat kuat sekali untuk ngaji. Itu zaman dulu. Tapi panjenengan coba di zaman sekarang memperhatikan anak-anaknya atau putu-putunya, ya atau orang lain. Maksudnya dipelajari. Beda sekali. Makanya saya memberi pesan, ya, jadi orang setidaknya adil dalam belajar ilmu. Kalau misalnya ilmu formal, walaupun hujan pasti berangkat. Kalau nggak berangkat takut sama gurunya atau nanti tidak masuk, tidak naik kelas, gitu kan? Tapi kenapa ketika ilmu agama justru tidak pada berangkat? Setidaknya adil, jadi wong adil. Formal juga tetap berangkat, ilmu agamanya juga tetap berangkat. Niki adil. Jangan disampaikan salah satunya, yaitu ilmu agama. Jadi wong adil. Ya, setidaknya adil. Kalau tidak bisa adil, yang diprioritaskan ilmu agama kan ngoten niku. Padahal yang akan belajar dalam ilmu formal apa? Selembar kertas yang disebut dengan ijazah. Itu kan kalau niatnya itu sangat hina sekali, sangat hina. Iya kan? Nah, karena lidunya, Allah menjadikan dunia itu mazmumah, yang tercela. Ad-dunya kal jifa, dunia itu bagaikan bangkai. Faman arada dunya berarti arada al-jifa. Orang yang menginginkan dunia maka berarti menginginkan bangkai. Nah, tapi tidak semua kemudian tercela kan? Orang yang mencari dunia karena akhirat, maka ini sebaik-baiknya niat. Ya, mencari dunia bukan untuk kesombongan, mencari dunia bukan untuk kemewah-mewahan, menunjukkan tetangga bahwasannya saya adalah orang kaya. Tidak seperti itu. Tapi mencari dunia dengan biniyatil akhirah, dengan niat akhirat, maka ini justru menjadi mazra'ah, menjadi ladang pahala nanti di akhirat, kan ngoten niku.
Yang saya maksud dunia yang tercela adalah orang-orang yang gemar mencari dunia sampai lali sholat 5 waktu, sampai lali ngaji sing wajib, sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang seperti ini adalah orang yang tercela karena dunia. Ya, tercela karena mencari dunia untuk kemewahan, untuk kesombongan, membuktikan. Karena mungkin karena dihina, kefakiran dan sebagainya. Akan aku buktikan kepada kalian, saya adalah orang yang mampu untuk kaya. Akhirnya apa? Jadi sombong, sifat sombongnya muncul, merendahkan orang ini. Nah, ketika niat dunia dengan niat seperti itu, ini tercela. Bahkan kata ulama itu sebaik-baiknya niat adalah niat yang dunia diniatkan akhirat. Seburuk-buruknya niat adalah akhirat diniati dunia. Mulai ngaji karena untuk mencari uang. Ini seburuk-buruknya niat. Ya, mulai ngaji karena golek duit. Jadi ilmu yang sudah didapat kemudian digunakan untuk niat mencari uang. Ini seburuk-buruknya niat. Ya, makanya kita tulus, benar-benar ikhlas mulang panjenengan. Ya, tidak ada niat saya pengen digaji, tidak ada. Infak pun nggak kembali ke saya, ya kan? Infak tidak kembali ke saya. Ya, kenapa? Karena seburuk-buruknya niat adalah akhirat diniati dunia. Ya, jadi panjenengan harus memperhatikan, ya. Belajar ilmu agama itu nggak sembarangan ya. Niki lo bahasin, niki bahasin. Jenengan misalnya kali kulo sama saya tidak percaya, sama bahasin baru percaya. Mualimnya luar biasa bahasin. Nah, itu ya. Jadi ketika seseorang itu otodidak tidak ada gurunya, akhirnya banyak nanti yang disampaikan itu ya keliru, bukannya memperbaiki malah merusak. Contoh malih. Kalau ada orang misalnya mau sholat Jumat, berarti ngomong lanang, maka disunahkan untuk mandi. Berarti mandi hukumnya sunnah bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Sunnah nih oleh pahala, adus oleh pahala ini. Nah terus kemudian karena tidak ada guru, salah memahami hadis. Di dalam kitab hadis Sahih Muslim, Kanjeng Nabi dawu al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat hukumnya wajib. Ya. Ala kulli muhtalimin. Bagi setiap orang yang muhtalim, orang yang bermimpi. Akhirnya menganggap bahwasannya mandi di hari Jumat itu adalah wajib karena redaksinya adalah wajib. Padahal di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuhnya lawih tasaltum yaumal jum'ah. Jikalau panjenengan semua mandi di hari Jumat, berarti ini hanya anjuran saja kan? Dan tidak mungkin dawuhnya Kanjeng Nabi itu berlawanan, bertolak belakang. Kanjeng Nabi dawuhnya sunnah, posisi lain wajib lah, masuk bertentangan. Ya kan? Nah, maka yang dimaksud hadis dalam kitab Sahih Muslim wajibun di sini adalah ala kulli balighin, ai huwa mafrudun tarkuhu haram. Jadi wajib bagi orang yang baligh. Ya, karena baligh ya wajib mandi, bukan karena di hari Jumat. Ya. Sedangkan kata wajib dalam hadis itu bisa bermakna sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya panjenengan membuat aturan di kelas, di sekolahan. Biasanya kan ada wajib bagi setiap murid untuk datang tepat waktu. Kalimatnya wajib. Padahal maknanya kan bukan misalnya meninggalkan, artinya tidak tepat waktu terus dihukumi berdosa, kan nggak seperti itu kan? Hanya bermakna maksudnya adalah yang dimaksud apa?
anjuran yang sangat kuat. Benar-benar dianjurkan. Ya, nah ini. Jadi orang yang belajar ilmu agama ada bimbingan seorang guru, maka dia akan memperoleh pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para ulama. Wa yanbaghi ayyuhdira 'indahu ad-dawata wal qalama was-sikkin liyusliha wa yabta ma yusahhihu lughatan wa i'raban. Seyogianya bagi seorang santri atau seorang murid untuk mempersiapkan mangsi, pulpen, kemudian pisau. Ya kalau dulu kan pakainya mangsi, terus mungkin ada apa namanya pensil itu yang diiris itu loh, apa namanya pensil itu kan diiris pakai pisau gitu kan. Nah tujuannya dipersiapkan untuk apa? Supaya untuk memperbaiki mana yang salah baik sisi bahasanya ataupun cara i'rabnya. I'rab tahu Bu? I'rab ya nggak tahu ya, nggak belajar i'rab sih ya. I'rab itu maksudnya harokatnya dhamma, kemudian fathah, kasrah atau sukun. Kalau ada harokatnya kan enak, kalau nggak ada harokatnya kan biasanya sulit untuk dibaca. Makanya ternyata cetakannya dhamma itu salah, yang benar kasrah dihapus, terus yang diperbaiki. Ini santri yang rajin kayak gitu. Makanya saya walaupun kan ada tempat khusus pulpennya beda, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hitek. Hitek itu untuk maknai, kalau yang merah untuk taklikot ataupun penambahan keterangan. Kemudian ada stabilonya ada yang warna kuning, hijau, merah. Kalau hijau untuk hadis, kalau misalnya kuning untuk Al-Quran, kalau merah untuk maqalah ulama. Jadi caranya mudah. Ini harus rajin kayak gitu ya, karena peduli terhadap ilmu, bukan hanya sekedar baca-baca doang, nggak ada keterangan yang detailnya, itu menunjukkan tidak rajin ya, tidak rajin di dalam ilmu agama. Maksudnya kurang temenanan saran kurang monen nih Bu, ada stabilonya ya kan, udah stabilo ya. Padahal wis ora sekolah padahal sudah tidak sekolah, tapi ya tetap harus ya murojaah, mengulang-ulang kitab yang dulu sudah dipelajari. Kan ngoten niku ya yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi takrarum wadhi. Jadi harus diulang-ulang terus. Ya, yang diulang-ulang terus saja kadang lupa, apalagi tidak sama sekali. Kalau sekarang kan ngoten niku para pelajar sekolah, habis pulang sekolah bukunya taruh di atas lemari. Terus nanti besoknya bingung, di mana ini belajarnya apa? Ya kan? Iya, nggak ada pedulinya sama sekali. Berarti dan eman duit tinggal tuku buku. Kalau kayak gitu, ya ujung-ujungnya mana eman. Ujung-ujungnya nggak dipakai, ya kan? Pulang sekolah, ya nggak peduli tuh buku mana, jenis apa, bahkan ada yang nggak dibawa sama sekali, taruh di kelas, bukunya itu terus, pulpennya ngambil temannya. Ya Allah, ini perlu dididik nih ya, didikan militer sedikit demi sedikit. Nah, maknanya, jadi ciri panjenengan supaya ingin tahu santri atau murid peduli, biasanya pasti dia mencatat. Setelah itu biasanya nanti setelah selesai pelajaran disodorkan, apakah ini sudah benar tulisan saya bahasa Arabnya ini? Oh, udah benar. Ini benar-benar pelajar ya, yang sesungguhnya ya. Tapi kalau hanya hadir di majelis tidak mencatat ya, terus ya santri ini ya, sifatnya santri,
yang orang nyindir jenengan dengan rasa maksudnya sing khusus untuk menjadi generasi penerus ya, itu kan mestinya mencatat kan karena nanti mau disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi misalnya lupa, oh catatannya ini. Nah, panjenengan kalau saya suruh bawa buku mencatat, walah besok nggak ada yang berangkat. Apa? Ya perbodohannya malah satu orang. Kalau ada, nggak ada sama sekali gara-gara nanti disuruh nyatet. Nangkap ya apa yang saya sampaikan terus dengan paham niku derajat jenengan. Maka memang jenengan pokoknya bisa nangkap apa yang saya sampaikan itu udah luar biasa ya. Walaupun sitik-sitik walaupun nggak banyak, cuma beberapa saja misalnya